Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Welcome to Institut Teknologi Sumatera, perguruan tinggi negeri pelopor pendirian program studi rekayasa kosmetik yang merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Indonesia. Aja ada ya orang Indonesia yang pikiran itu begitu harus kayak Korea gitu. Padahal mereka juga tuh begitu yang karena game. Karena pigmen ini karena clean. Jadi ya yang kayak gini nggak bisa bikin mereka. Kalian coba dulu deh. Ini kalian lagi. Hai sahabat rekayasa, setelah melihat tayangan tadi, pasti masih banyak yang bingung dan bertanya-tanya alasan mengapa kulit orang Indonesia berbeda dengan kulit orang Korea ataupun Jepang kan? Mau tahu? Dengerin penjelasan berikut ini yuk! Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Seperti yang sudah kita ketahui, negara beriklim tropis hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Iklim tropis Indonesia disebabkan oleh letaknya yang berada pada garis khatulistiwa. Selain memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi, negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa juga memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan kelembapan di negara tersebut juga tinggi. Sedangkan negara-negara yang jauh dari garis khatulistiwa memiliki 4 perubahan musim, contohnya seperti negara Korea, Jepang, dan lain-lain. Inilah yang menjadikan kulit mereka rata-rata cerah karena faktor geografis wilayah mereka yang cenderung dingin. Kondisi inilah yang mempengaruhi keadaan kulit penduduk Indonesia. Namun, bukan serta-merta iklim dan cuaca merupakan faktor satu-satunya penyebab kondisi kulit masyarakat Indonesia yang cenderung gelap. Namun ada beberapa faktor lainnya seperti pemenuhan gizi yang baik, materi genetik, serta faktor lingkungan. Lalu, ada nggak sih zat di dalam tubuh kita yang berperan dalam pengaturan warna kulit? Ada dong, namanya adalah pigmen. Pigmen terdiri atas karoten, melanin, oksihemoglobin, dan hemoglobin bentuk reduksi. Namun, zat yang paling berperan dalam penentuan warna kulit ialah zat melanin. Pigmen melanin merupakan zat alami yang dihasilkan oleh melanosit di dalam stratum basal epidermis kulit yang menentukan warna mata, rambut, dan kulit seseorang. Berdasarkan jumlah melanin, terdapat 6 tipe kulit yang diwakili oleh nomor 1 sampai dengan 6. Semakin besar nomor, maka semakin cenderung gelap warna kulit. Untuk pigmen warna kulit orang Indonesia sendiri berada pada rentang 4,5 sampai dengan 6 dengan warna coklat cenderung gelap. Hanya warna guys, namun karakter kulit orang Indonesia yang terkadang masih menjadi problem seperti mudah mengalami pigmentasi, kulit kusam, dan juga kering. Hal ini disebabkan oleh banyaknya produksi keringat yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi kalian pada paham kan sama kondisi dirinya bahwa kulit kita itu sama orang-orang Korea itu berbeda karena emang genetik itu udah gini, jadi nggak usah dipaksain lagi ya. Kalian tuh boleh lah kayaknya, tapi ekonomi kalian itu sulit. Canda ya guys ya. Parah lu Pis. Cuman kan walaupun kita nggak harus kayak orang Korea nih Pis, kan kita pingin juga sih punya kulit yang terjaga. Terus gimana ya Pis ya, biar kulit kita itu terjaga padahal
iklim itu emang gini yang bikin kita tuh banyak masalah gitu. Jadinya gitu. Ada lagi? Aduh dong, tenang aja. Nanti temen aku yang pakai kosmetik ini bakal ini tentang genetik kulit kita tuh gimana orang Indonesia. Oke? Baik sahabat rekayasa, sekarang saya ingin menjelaskan nih terkait perawatan kulit orang Indonesia yang berkaitan dengan kondisi iklim tropis dan letak geografis negara Indonesia. Kira-kira apa dan bagaimana ya rangkaian perawatannya? Penasaran? Yuk simak yang berikut ini. Istilah kosmetik tropikal merupakan jawaban dari tantangan mengenai kondisi kulit penduduk Indonesia yang rentan dan cenderung lebih sensitif, sehingga dibutuhkan produk kosmetik atau perawatan kulit dan tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kosmetik tropikal sendiri diartikan sebagai bahan atau sediaan kosmetik yang dipergunakan untuk kulit orang-orang yang bertempat tinggal di negara dengan iklim tropis, termasuk Indonesia. Selain itu, kosmetik tropikal juga merupakan sediaan kosmetik yang diformulasikan menggunakan bahan-bahan alam, khususnya dari tanaman yang tumbuh di iklim tropis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kondisi kulit orang-orang yang berada di iklim tropis berbeda dengan negara yang beriklim subtropis. Biasanya, permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat yang tinggal di negara beriklim tropis memiliki kondisi kulit yang mudah kering, sensitif, mudah berkeringat, dan juga terlihat lebih kusam. Selain itu juga, kecenderungan kulit mengalami flek hitam dan penuaan dini lebih mudah mengintai, apalagi di usia muda. Perawatan kulit paling utama di negara tropis adalah perlindungan dari sinar matahari. Sinar matahari mempercepat penuaan dini, sehingga kulit harus dilindungi. Penuaan dini kulit lebih cepat dialami oleh orang yang sering terpapar sinar matahari. Dan yang tak kalah penting adalah memilih produk skincare yang tepat sesuai dengan iklim tropis. Sebab, produk-produk tersebut diformulasikan untuk mengatasi masalah kulit yang dipicu oleh kondisi iklim yang cukup panas, seperti minyak berlebihan dan jerawat. Dalam hal ini, sahabat rekayasa bisa memilih rangkaian produk skincare misalnya dari brand yang memproduksi semua jenis produknya dari bahan-bahan alami tumbuhan. Korea semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir, mulai dari film, musik, budaya, makanan, hingga kosmetik dan skincare-nya. Salah satu alasan yang membuat beauty entitas Indonesia tergila-gila dengan produk makeup dan skincare Indonesia merupakan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Beragam bahan alami seperti Clementina Astina, ginseng, likoret banyak digunakan dalam brand dari Korea. Namun, ternyata tidak hanya skincare Korea yang menggunakan bahan alami. Skincare lokal juga banyak kok yang menggunakan bahan natural asli Indonesia. Salah satunya seperti Sari Ayu. Apa saja sih bahan-bahan alami yang digunakan sebagai kandungan di produk perawatan kulit Sari Ayu dari Marga Belaan? Di antaranya seperti bunga sepatu, pegagan, cendana, daun mangkoka, bunga tanjung, bunga kenanga, kedelai, bunga kresen, ketan hitam, alpukat, langsat, buah zaitun, bunga neroli, sambiloto, dan masih banyak lagi. MTIC berkomitmen untuk menerapkan konsep green science dalam melaksanakan setiap kegiatannya yang mencakup banyak berbagai hal, seperti diantaranya penelitian terhadap bahan alami khususnya pada tanaman-tanaman Indonesia, penggunaan bahan baku sesuai dengan regulasi yang berlaku, penggunaan metode yang memenuhi ketentuan yang berlaku, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penerapan proses yang efisien, tidak menggunakan hewan sebagai subsidi ujinya, penggunaan desain kemasan yang minimalis dengan bahan ramah lingkungan, serta menjalani kolaborasi dengan lembaga peneliti-peneliti lainnya. Sebagai produk kecantikan yang berbasis natural, tim MTIC mengawali inovasi produk Sari Ayu dengan melakukan penelitian terhadap suatu tanaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku produk. Kegiatan ini meliputi studi literatur tentang pemanfaatan tanaman untuk kecantikan dan kesehatan, optimasi pembuatan ekstrak tanaman, serta evaluasi terhadap keamanan dan pemanfaatan baik serta in vitro maupun in vivo.
Serangkaian penelitian ini kemudian dilanjutkan untuk menciptakan formula produk seperti inovatif berbasis tanaman yang terbukti stabil, aman, memiliki manfaat dan sesuai regulasi untuk kecantikan dan kesehatan. Menginjak tahun 1977, Marta Tillaan mengajaki kerjasama dengan Kalbe Pharma. Mereka sepakat membuat perusahaan kosmetik dan jamu yang bernama PT Martina Berto, dan mereka meluncurkan Sari Ayu Marta Tillaan sebagai produk pertama mereka. Kemudian dilanjutkan dengan membuka sebuah pabrik kosmetik pertama mereka di Jalan Pulau Ayang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur yang diresmikan pada tahun 1981. Baru berusia 2 tahun, perusahaan ini mendapatkan sebuah penghargaan tertinggi untuk penampilannya pada The First Asian Beauty Congress and Exhibition di Singapura. Pada tahun 1983, Marta mendirikan sebuah PT Sari Ayu Indonesia dikhususkan untuk sebagai distributor produk kosmetika Sari Ayu Marta Tillaan. Sepanjang dari tahun 1988 sampai 1995, PT Martina Berto berkesempatan mengakuisisi sejumlah perusahaan. Marta pun sukses memproduksi merek kosmetika, perawatan tubuh, spa, dan jamu yang dikenal hingga macam negara. Marta Tillaan Group berupaya mengarahkan tren dunia kecantikan menuju kecantikan berbasis alam atau back to nature dan kebudayaan timur. Pada dasarnya, produk kosmetik dengan konsep clean beauty diproduksi dengan bahan-bahan yang aman dan terbukti tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Produk dengan klaim clean beauty menggunakan bahan-bahan yang sumbernya dapat dipercaya, dapat ditelusuri secara etis, dan dibuat dengan mempertimbangkan kesehatan manusia dan lingkungan. Marta Tillaan menjadi pelopor industri kecantikan tanah air sejak kehadirannya di tahun 1970. Berangkat dari keinginan Ibu Marta melahirkan produk kecantikan dari kekayaan alam tanah air Indonesia. Brand kecantikan ini mulai dikenal dan tetap eksis hingga kini. Mengusung klaim clean beauty, produk-produk Marta Tillaan dikenal sebagai produk kecantikan yang ramah bagi lingkungan dan kesehatan. Produk-produknya pun telah lolos dari BPOM dan mendapatkan sebuah sertifikat halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Wah, keren banget sih ini. Semoga gue sih berharapnya masyarakat Indah, dan bukan cuma gue sama Sabili doang nih yang paham tentang kosmetikal. Bener banget sih, karena emang Indonesia ini mempunyai potensial luar biasa gitu ya untuk mengembangkan produk lokal, gak kalah jauh ke produk luar negeri. Masih di daerah ini lah Tadi kan dari video jadi kalian udah tahu kan jadi para remaja dan warga-warga Republik Indonesia ini jadi nggak usah perlu khawatir lah pengen jadi kayak orang Korea gitu, karena kecantikan Indonesia itu dipatok oleh with nature and culture. Sekian video persembahan dari kami mahasiswa dan mahasiswi Rekayasa Kosmetik tentang kosmetik tropikal. ITERA dari Sumatera untuk Indonesia.